Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya yang saat ini tengah belajar bersama saya, Ibu Diah Astuti tentunya. Nah, pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kita akan melanjutkan materi dengan masih elemen 3. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dukung saya terlebih dahulu tentu saja dengan like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar selalu update dengan materi yang selalu akan saya share untuk kalian semuanya. Terima kasih dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Entrepreneur. Nah, anak-anakku semuanya, tentu kalian sudah pernah mendengar istilah entrepreneur ini ya. Bisakah kalian mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan entrepreneur ini? Tentu saja, karena entrepreneur ini adalah sebuah istilah umum di mana menggambarkan seseorang yang penuh dengan ide kreatif dan inovatif sehingga dia akan mampu untuk menciptakan suatu bisnis yang sukses. Nah, entrepreneur ini bukan tipe orang yang hanya diam dan menikmati setelah bisnisnya meraih kesuksesan. Namun, dia akan terus menggali ide-ide baru yang inovatif agar bisnisnya bisa terus beradaptasi dengan keadaan. Nah, para entrepreneur ini adalah orang-orang yang bukan hanya mengelola bisnis, melainkan juga akan menanggung segala resiko yang kemungkinan akan timbul di tengah jalan. Kemudian, seperti apakah seorang itu bisa kita katakan sebagai seorang entrepreneur? Nah, seseorang ini bisa kita berikan sebutan sebagai entrepreneur apabila di dalam dirinya terdapat beberapa ciri atau karakteristik khusus. Seperti apa ciri-ciri ini? Mari kita simak penjelasannya seperti berikut ini. Bersikap dan berpikiran optimis. Seorang entrepreneur adalah orang yang memiliki pemikiran yang positif. Ini artinya bahwa dia berani mengejar mimpi-mimpinya, yakin bahwa mimpi tersebut akan terwujud, dan optimisnya ini juga sering menular kepada rekan-rekan kerjanya yang lain. Kemudian berikutnya adalah berpikiran terbuka. Nah, selain memiliki pemikiran yang positif tadi, seorang entrepreneur juga memiliki pemikiran yang terbuka juga yang merupakan ciri dari entrepreneur ini. Nah, cara berpikir seperti inilah yang kemudian menjadikan seorang entrepreneur peka terhadap segala perubahan yang ada dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mampu beradaptasi. Kemudian berikutnya selalu fokus. Artinya bahwa daya fokus seorang entrepreneur ini biasanya berada di atas rata-rata. Jika sudah memfokuskan diri pada sesuatu, maka jarang ada hal lain yang bisa mengganggu konsentrasinya. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu seorang entrepreneur mampu menyelesaikan masalah. Nah, seorang entrepreneur ini adalah seorang problem solver di dalam perusahaan atau bisnis. Artinya bahwa bukan hanya memikirkan atau menciptakan hal-hal baru dalam bisnis, mereka juga harus mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan bijak yang pasti tidak menimbulkan kerugian. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu berani mengambil risiko. Artinya, untuk menjadi seorang entrepreneur,
kita tidak boleh takut akan suatu masalah. Mereka bahkan berani mengambil resiko. Nah, hal inilah yang dilakukan bukan secara sembarangan, melainkan sudah melalui proses pemikiran yang panjang. Dan berikutnya lagi yaitu tentu saja mampu menciptakan peluang bisnis. Kenapa? Karena pada umumnya mereka memiliki ide-ide kreatif dan inovatif. Maka entrepreneur ini kemudian dikenal sebagai seorang yang selalu mampu menciptakan peluang-peluang bisnis yang out of the box. Artinya bahwa dia tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Nah, inilah tadi beberapa ciri untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Mudah-mudahan kalian bisa memahami pembahasan yang sudah kita bahas kali ini. Dan tentu saja kita berharap bahwa kalian juga akan mampu menumbuhkan jiwa seorang entrepreneur ini dalam diri kalian semuanya. Nah, sampai di sini maka selesailah pembelajaran kita hari ini, dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis, elemen 3 tentang entrepreneur. Silakan kalian kerjakan tugas asesmennya. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.